Halo hamsters, jadi berpartisipasi dalam pasar triliunan dolar yang kita kenal sebagai kripto itu seperti menemukan roda terbaik untuk berlari. Dalam hal ini, itu berarti pertukaran kripto. Tapi, itu baru setengah dari perjuangan. Sebenarnya ada hampir 600 bursa mata uang kripto di seluruh dunia, menurut perkiraan terbaru, yang mencakup opsi terpusat dan terdesentralisasi. Namun, di antara 600 bursa tersebut, beberapa telah muncul sebagai yang teratas dan beberapa telah jatuh seiring berjalannya waktu. Jadi, nama-nama mana yang harus kita perhatikan? Berikut adalah 6 bursa kripto paling terkenal di dunia. Dikenal karena alasan yang kurang gemilang. FTX didirikan bersama oleh 2 lulusan MIT pada Mei 2019. Bursa ini dengan cepat naik daun dengan valuasi 25 miliar dolar melalui investasi dari Temasek. Dari situ ia berkembang menjadi salah satu bursa mata uang kripto terbesar di dunia. Bahkan pada Januari 2022, perusahaan ini dikatakan bernilai 32 miliar dolar, mendominasi pasar. Kesuksesan tersebut sering dikaitkan dengan akuisisi profil tinggi terhadap pesaing seperti LedgerX dan Blockfolio, serta kampanye pemasaran besar-besaran yang meliputi iklan Super Bowl, hak penamaan untuk arena Miami Heat, dan dukungan selebritas lainnya. Namun, secepat naiknya, secepat itu juga turunnya. Bursa tersebut menjadi berita utama karena kesalahan pencatatan yang sebenarnya hanyalah penipuan yang mengakibatkan pelanggan dan investor kehilangan miliaran dolar. Kemudian ditemukan bahwa uang pelanggan masuk ke akun yang dikendalikan oleh Alameda Research, sebuah firma perdagangan di Hong Kong, bukan bursa FTX tersebut. Tentu saja, ini baru awal dari keruntuhan yang lebih besar. CZ, CEO Binance, akan ada lebih banyak info lagi tentang bursa ini yang kebetulan juga merupakan saingan kripto, mengumumkan bahwa mereka akan menjual token FTT miliknya berdasarkan tren yang mengkhawatirkan. Secara alami, ini membuat harga token jatuh. Ini berarti bahwa pada bulan November 2022, FTX secara resmi telah runtuh bersama 101 kreditur yang semuanya termasuk dalam pengajuan kebangkrutan bab 11. Dan tentu saja SBF, Sam Bankman-Fried, salah satu pendiri dan mantan CEO yang sayangnya kemudian dihukum karena mencuri simpanan pelanggan dan menipu investor. Tuduhan awalnya, 2 kasus penipuan melalui bank dan 1 tuduhan konspirasi untuk melakukan pencucian uang. Meskipun sejak itu ada rumor bahwa FTX mungkin akan muncul kembali, pembaruan terbaru menunjukkan bahwa FTX tidak akan ada lagi. Di sisi yang lebih positif, jika melirik Holy Grail Coin Market Cap, kamu akan menemukan bahwa industri ini sekarang dipimpin oleh pemain lain, Binance. Binance adalah bursa mata uang kripto terbesar yang beroperasi saat ini dengan volume perdagangan lebih tinggi daripada bursa mata uang kripto lainnya. Perkiraan menunjukkan volume perdagangan spot sebesar 10,7 miliar dan total aset sebesar 107 miliar dolar, dengan bursa nomor 2 hanya melakukan 1/10 dari volume perdagangan 1 miliar dolar. Jadi ya, kamu dapat dengan aman mengatakan bahwa Binance sedang mendominasi ruang ini saat ini. I'm cool. Namun menjadi pemain utama tidak terjadi dalam semalam. Sebaliknya, perjalanan pertukaran ini berasal dari beberapa keputusan inovatif dan token utilitas aslinya, BNB. Didirikan pada awal 2017, bursa ini mengadakan ICO pada bulan Juli tahun yang sama, mengumpulkan 15 juta dolar dalam pendanaan. Saat ini, 143 hari setelah peluncuran, Binance sudah menjadi salah satu dari 3 bursa teratas di dunia yang membuat berita besar dalam 6 bulan pertama keberadaannya. Ya, ini berarti pertumbuhan dari 2 juta menjadi 10 juta pengguna di paruh pertama tahun 2018. Sejak saat itu, Binance telah berkembang menawarkan lebih dari 500 mata uang kripto dengan banyak peluang untuk penghasilan pasif dan alat perdagangan canggih lainnya. Binance telah menjadi tempat tujuan bagi berbagai jenis investor dan pedagang. Namun, seperti para pemimpin kripto lainnya, CZ juga pernah menghabiskan waktu di penjara meskipun berita utama menyarankan bahwa dia akan dibebaskan pada 29 September. Karena kita masih membahas Holy Grail, sebaiknya kita juga melihat posisi nomor 2 yang sangat diinginkan yang saat ini dipegang oleh
Coinbase. Coinbase adalah bursa kripto terbesar kedua di dunia dengan dukungan di lebih dari 200 negara. Bursa ini yang didirikan oleh insinyur Airbnb Brian Armstrong dan trader Goldman Sachs Fred Ehrsam berbasis di Amerika dan membantu memfasilitasi pembelian, penjualan, pertukaran, dan penyimpanan mata uang kripto. Banyak yang menyukai bursa ini karena intuitif dan ramah pemula dengan dukungan untuk transaksi dasar, dompet digital, dan penarikan PayPal. Tentu saja, saat SEC mulai memperketat aturan, Coinbase menjadi salah satu platform yang dipertaruhkan dengan tuduhan penawaran dan penjualan sekuritas yang tidak terdaftar terkait dengan program staking as a service-nya. Namun platform tersebut masih aktif dan tersedia untuk digunakan hingga saat ini, sehingga tidak boleh diabaikan. Meskipun bukan yang terbesar, bursa lain yang dikenal dalam industri ini, sebagian karena pendirinya yang terkenal, adalah Gemini. Bursa yang didirikan oleh Cameron dan Tyler Winklevoss. Ya, dua bersaudara yang menghabiskan bertahun-tahun dalam litigasi menuduh Mark Zuckerberg mencuri ide mereka untuk Facebook itu. Pada akhirnya mereka mendapatkan penyelesaian sebesar 65 juta dolar yang membantu mereka mengembangkan kerajaan mereka menjadi seperti sekarang. Selain itu, mereka juga memiliki perusahaan keluarga, Winklevoss Capital, yang berinvestasi dalam berbagai kelas aset termasuk pendanaan awal dan infrastruktur yang kini juga mencakup bursa Gemini. Meskipun bukan salah satu pemain terbesar, saat ini berada di sekitar nomor 20 dalam volume perdagangan, bursa kripto ini seharusnya paling dikenal karena keamanannya dengan laporan baru dari Forbes yang mengatakan bahwa bursa ini tidak pernah diretas. Selama beberapa waktu, bursa ini juga menawarkan program pinjaman dengan mitranya, Genesis, yang sejak itu dihentikan dengan Jaksa Agung New York Letitia James baru-baru ini mengumumkan bahwa investor yang ditipu akan mendapatkan uang mereka kembali. Di awal tahun 2010-an, tidak ada yang lebih kuat daripada Mt. Gox. Bursa mata uang kripto yang berbasis di Tokyo ini pertama kali dibuat untuk para penggemar permainan kartu yang disebut Magic the Gathering, yang merupakan tempat untuk memperdagangkan kartu secara online. Pertukaran ini kemudian tetap beroperasi antara 2010 hingga 2014 pada satu titik mengelola lebih dari 70% transaksi Bitcoin pada puncaknya. Beberapa perkiraan bahkan menunjukkan angka ini mendekati 80%. Tentu saja ukurannya berarti masalah keamanan. Dan bursa tersebut menjadi subjek peretasan besar dan menyatakan kebangkrutan pada akhir hidupnya. Namun tetap berada di tengah banyak tuntutan hukum dan spekulasi lainnya selama bertahun-tahun berikutnya. Bahkan baru pada 2021 bahwa pengadilan distrik di Tokyo mencapai kesepakatan atas rencana rehabilitasi yang mengakhiri pertarungan hukum selama 7,5 tahun. Jika kamu pernah ke LA, kamu mungkin pernah mendengar tentang bursa ini. Menyelesaikan daftar hari ini kita punya Crypto.com. Tidak hanya dikenal sebagai aplikasi yang ramah pengguna dan berbagai produk kriptonya, termasuk kartu Visa yang terhubung dengan saldo kriptomu. Penawaran menarik lainnya termasuk dompet kripto mandiri dan pasar NFT selain bursa terdesentralisasi. Meskipun bursa ini berbasis di Hong Kong dan telah demikian sejak didirikan pada tahun 2016, banyak yang mengenal bursa ini karena menyandang nama di pusat olahraga dan hiburan LA Kings, Lakers, dan Clippers. Sebagai pemain besar, beberapa statistiknya termasuk menawarkan lebih dari 350 mata uang kripto kepada lebih dari 70 juta pelanggan di seluruh dunia. Is so cool. Jadi, menemukan roda yang tepat untuk dijalankan mungkin merupakan keputusan yang lebih besar dari yang kamu perkirakan. Apakah kamu seorang trader berpengalaman atau baru memulai? Ingatlah bahwa setiap bursa memiliki ritmenya sendiri dan penting untuk memahami tujuanmu sebagai investor sebelum membuat keputusan. Sekarang, teruslah bergerak dan tetap waspada. Sekian saja untuk hari ini. Terima kasih telah menonton. Subscribe dan ingat, hamster adalah kekuatan. Satu untuk semua dan semua untuk satu. Sampai jumpa.